kasih. Waalaikumsalam. Ayo monggo Iya. duduk yang santai aja. Permisi ya Ibu. Yang nyaman duduknya, lupa aja ini kamar sendiri. Iya. Atau mungkin AC-nya kurang dingin, Ibu bisa atur lagi biar Sudah. nyaman. Sudah cukup udah nyaman. Oke, silakan duduk yang nyaman. Ini juga Ibu ada minuman, mungkin Mbak haus. Karena kan di luar panas nih, datang ke sini. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih ya Ibu. Ya, oke, silahkan. Ini dengan Mbak siapa ya? Kan kita belum kenalan nih, kenalan dulu lah ya supaya Iya. lebih akrab. Nama saya Dara Safira. Boleh dipanggil Dara. Oke, Mbak Dara ya. Iya. Nama Ibu Indri, jadi Mbak Dara bisa panggil Ibu Indri. Oke. Baik. Gimana Mbak Dara? Mungkin ada yang bisa dibantu? Saya di sini sebenarnya mau konseling sama Ibu. Oke, mau konseling ya, berarti sedang ada yang ingin diutarakan. Baik. Sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling? Belum Bu. Oke, belum. Berarti pertama kali ya? Iya. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling ya, biar nanti kita sama-sama tahu. Oke, konseling sendiri itu adalah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konselingnya untuk mengatasi permasalahan, serta juga untuk mengembangkan potensi minat dan bakat. Jadi, semisal di sini nanti posisinya Ibu akan membantu Mbak Dara untuk mengarahkan bagaimana sih menghadapi masalah, mengatasi masalah sehingga nanti apa yang Mbak Dara alami atau Mbak Dara rasakan jadi unek-unek yang terpendam tadi bisa teratasi seperti itu. Oke, bisa dipahami Mbak Dara? Bisa Bu. Tapi jamin rahasia ya Bu ya. Oh iya, dijamin. Ini juga Ibu mau menyampaikan nih, tepat banget ini Ibu mau menyampaikan, Mbak Dara juga tanya. Jadi di dalam konseling ini ada banyak asas-asas, cuman yang paling penting adalah ada 3 asas yang bisa kita terapkan untuk saat ini, yaitu asas keterbukaan, kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Itu. Nah, kalau keterbukaan adalah di mana nanti diharapkan Mbak Dara bisa terbuka terhadap masalah, jangan ada yang ditutup-tutupi dan harus jujur seperti itu. Nah, untuk asas kesukarelaan ini berkaitan dengan apa yang Mbak Dara lakukan sekarang. Jadi Mbak Dara kan datang ke ruang BK ini adalah untuk melakukan sesi konseling. Itu harus atas dasar kemauan Mbak Dara sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Terutama juga atas paksaan Ibu ya. Jadi harus benar-benar niat dari dalam diri. Nah, untuk asas kerahasiaan sendiri merupakan di mana nanti apa yang ada di sini tidak akan kita bocorkan keluar. Jadi nanti ketika Mbak Dara menceritakan suatu masalah atau mengungkapkan suatu hal, kita jaga kerahasiaannya. Ibu juga tidak akan membocorkan ke orang lain. Apa yang ada di sini sudah kita selesaikan di sini seperti itu. Jadi harapannya Mbak Dara bisa percaya dengan Ibu karena ya ini kan termasuk kode etik. Jadi kita harus saling menjaga seperti itu. Bagaimana Mbak Dara? Baik Bu, sudah boleh. Boleh. Mantap nih, beneran ingin tetap lanjut ke sesi konseling dengan mendengar penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi? Mau boleh lanjut Bu. Oke, boleh. Oke, karena Mbak Dara sudah mengerti pintu konseling, sekarang Ibu coba tanya nih ke Mbak Dara. Mungkin apa yang bisa Ibu bantu? Mungkin ada yang ingin diutarakan atau sedang ada permasalahan atau mungkin ada yang dialami nih bisa di-sharingkan ke Ibu. Silakan. Sebenarnya akhir-akhir ini tuh saya sudah terlalu merasa capek gitu Bu. Capeknya tuh apa ya, merasa nggak enakan sama orang, dan nggak enakannya tuh yang gimana ya, nah, kalau ada yang minta tolong habis itu selalu pakai alasan yang mendukung untuk minta tolongnya dia gitu loh Bu. Dan juga yang dimana saya sebenarnya nggak ada kewajiban untuk menolong dia, tapi karena saya nggak enak itu saya selalu bilang iya, padahal saya keberatan dan itu sangat menyusahkan saya gitu Bu. Jadi saya selalu kesusahan dengan jawaban saya sendiri gitu Bu. Gitu. Oke, kamu berarti seperti yang kamu ungkapkan tadi, kamu merasa tidak enak seperti itu ya? Iya Bu. Itu sudah berlangsung sejak kapan? Lumayan lama Bu, cuman saya baru menyadarinya akhir-akhir ini karena saya merasa capek sendiri gitu Bu. Karena keseringan bilang iya, padahal saya sebenarnya pengen ngomong tidak. Jadi saya capek Bu. Oke, sudah sejak lama itu terhitung dari hitungan bulan kah atau sudah berapa tahun kira-kira? Bertahun-tahun Bu, karena awalnya saya tidak sadar, awalnya mungkin ya karena membantu teman kan kita juga teman kan pasti nggak enak kalau nggak membantu. Tapi karena lama-lama semakin kesini, apa mungkin karena mereka merasa saya bisa dimintain tolong dengan mudah begitu ya Bu, jadi
saya semakin lama jadi sering membantu teman padahal saya sebenarnya nggak bisa gitu, merugikan saya sendiri, saya merasa begitu. Oke, saya bisa merasakan apa yang Mbak Dara rasa, karena merasa harus menolong tapi kok malah sebenarnya saya ini bisa nggak ya, bingung ya. Iya. Oke, respon teman-teman Mbak Dara gimana dengan adanya sikap Mbak Dara seperti itu? Apakah tetap bertindak demikian atau malah ada yang kamu jangan seperti itu atau bagaimana? Ya 50-50 Bu, ada yang begitu, ada yang jangan dilanjuti nanti kamu jadi dimanfaatin orang, ada yang ya udah kan kamu emang baik kan gitu, tapi kan saya rasanya nggak enak Bu gitu. Oke, itu kan dari lingkungan teman, dari lingkungan keluarga mungkin juga terjadi mungkin, atau hal ini terjadi hanya ketika kamu sama teman atau dengan keluarga juga terjadi demikian? Kalau dengan keluarga sih enggak seberapa Bu, cuman karena saya suka membantu teman itu, kadang kan saya ada kewajiban untuk mengantar orang tua, jadi saya kadang suka telat jemput orang tua karena saya bantuin teman saya misal kayak pulang gitu Bu. Seperti itu sih kebanyakan. Oke, dari yang kamu sampaikan berarti hal ini terjadi ketika kamu bersama teman saja ya, tidak bersama dengan orang tua misalkan ayah, ibu, atau kakak dan adik, begitu? Iya, cuma sama di lingkungan teman saja Bu. Oke, hanya di lingkungan teman. Lalu dari respon teman itu, si teman yang ini bagaimana ke kamu? Apakah dia terus begitu setelah kamu kan masih mengungkapkan? Responnya bagaimana? Tetap bertindak seperti itu atau mungkin sometimes dia merasa enggak, aku nggak darah-darah atau bagaimana si temanmu? Ya temanku ini sih jadinya kelamaan kayak mengandalkan saya gitu Bu, jadi sikapnya jadi mempengaruhi saya buat terus bisa bantu dia gitu. Oke, tapi dari dalam diri kamu sebenarnya apa yang kamu rasa? Nggak, lebih condong ke nggak enak atau pengen nolong atau bagaimana? Ya karena kan dulu awalnya memang niatnya memang menolong Bu, apalagi kan teman, tapi lama-kelamaan saya jadi awalnya nggak enak kan sih memang, tapi lama-lama kayak buat nolak nggak bisa gitu Bu, sungkan gitu bilangnya. Gitu. Apa alasan utama kamu sungkan? Karena dia teman Bu. Hanya teman? Iya, dan juga karena dia selalu punya alasan yang gimana ya, alasan kenapa dia minta tolong ke saya tuh bikin alasan saya yang nggak bisa untuk menolak gitu Bu. Contohnya? Alasannya? Seperti misal teman saya ya Bu ya, saya begini jadinya, Dara, kamu kan bawa motor ya sekolah hari ini, aku boleh bareng pulang nggak? Uangku tinggal 3.000, buat naik BEMO tuh mepet. Boleh ya, kan kamu baik sih, ya aku bareng ya gitu. Hanya itu saja? Atau mungkin ada teman lainnya yang nggak hanya itu kan alibinya motor ya, mungkin ada yang lain? Ya ada juga sih Bu, misalnya saya kan di sekolah juga organisasi, yang dimana jabatan saya bukan jabatan dia, misalnya dia sekretaris, saya cuma anggota biasa, seperti minta tolong, Dara nanti ini ya minta tolong waktu rapat, ini ya minta tolong ini ya, aku ada urusan di rumah gitu. Jadi saya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kelama-lamaan jadi kok jadi saya kan bukan kewajiban saya begitu Bu. Ya kan begitu sih Bu. Oke, bisa diceritakan juga bagaimana dia mengungkapkan itu kamu? Tadi kan juga sudah sempat Dara sampaikan bahwa dia meminta untuk dibarengi lah ya, karena dari Mbak Motor dengan dia. Bagaimana dia mengungkapkannya ke Mbak Dara? Tadi saya ini sebagai teman saya ya Bu. Ya coba pengen tahu Ibu bagaimana dia mengungkapkan, kok bisa sih Mbak Dara tiba-tiba KN? Apakah dia sangat memelas atau bagaimana? Dara pulang ya, bareng ya kayak biasanya, kan kamu banyak juga nganterin aku. Kalau buat naik BEMO, aku nggak bisa nabung, aku tinggal 3.000, mepet juga boleh BEMO. Bareng ya, kan biasanya kamu yang barengin aku, boleh ya? Mukanya sambil gitu, memelas kah atau? Iya Bu. Pasang muka imut? Iya itu karena kan teman, mungkin jadi pacarnya boleh ya, gitu Bu. Dia teman dekat atau hanya teman kelas, teman organisasi? Ada yang teman dekat. Oh, banyak berarti rata-rata teman seperti itu. Iya, tapi
kalau yang agak teman, yang sekedar teman, hanya kenal, masih bisa saya batasi. Cuman saya paling nggak ada tuh kak teman dekat gitu Bu. Oke, berarti di sini yang kamu nggak enaki adalah teman dekat ya. Iya. Itu satu orang atau dua orang? Satu orang Bu. Cewek atau cowok? Cewek Bu. Cewek kan saya kalau cowok nggak bisa. Masih bisa. Berarti dia ngomongnya tuh posisinya deket-deket kamu dulu gitu ya, darah gitu atau bagaimana? Ya jadi kayak, Gitu ya? iya karena kan dia nggak ada motor Bu ya. Jadi kalau kamu kan punya motor ya kan bisa apa mampir lah nganterin aku pulang dulu. Padahal sebenarnya ya arah pulangnya dia sama saya tuh berbeda arahnya gitu loh Bu. Gitu. Oke. Seperti yang Dara sampaikan tadi, berarti Dara ini tipenya adalah tidak bisa mengatakan enggak, istilahnya nggak enakan sama orang, padahal sebenarnya itu pengen nolak tapi nggak bisa. Benar seperti itu? Iya benar Bu, benar sekali. Oke, sekarang gini, berarti Mbak Dara adalah seseorang yang memang sulit untuk menolak, sulit untuk berkata tidak, sulit untuk mengatakan apa yang ingin diungkapkan. Oke, sekarang kita istilahnya apa ya? Kita bahas bersama dulu ya. Dari apa yang Mbak Dara rasakan tadi, itu kan awalnya dari keinginan dari dalam hati yang tidak bisa diungkapkan. Berarti di sini adalah kita perlu untuk menggali, kita perlu untuk melatih Mbak Dara agar bisa mengungkapkan apa yang dirasa, seperti itu ya. Jadi istilahnya bisa mengapresiasi diri, bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam diri, seperti itu, bisa mengungkapkan pendapat lah, seperti itu. Nah, berarti fokus kita setelah ini adalah bagaimana Mbak Dara bisa berkata ya, biasanya bisa menolak seperti itu, tapi dengan nada yang baik. Karena kalau Ibu lihat tadi juga Mbak Dara sebenarnya juga ada urusan yang memang harus diselesaikan tapi nggak bisa mengungkapkan kan ya. Iya benar Bu. Oke, berarti tujuannya adalah bagaimana mengelola diri itu tadi ya, itu yang pertama. Lalu untuk mencapai tujuan itu ada beberapa hal yang memang harus Mbak Dara lakukan. Dan Ibu lihat Mbak Dara ini orang yang baik. Terima kasih Mbak Dara sudah mau bantu teman, sudah mau berjuang untuk mengantar mama dan sebagainya. Itu merasa hebat loh, perlu Ibu apresiasi, itu luar biasa. Cuman di dalam diri seseorang itu tidak harus selalu mengatakan iya. Kita perlu membantu orang, tapi kita harus berkaca diri terhadap diri sendiri. Apakah kita mampu? Seperti itu. Jikalau kita memang tidak mampu, tidak perlu dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu kan juga nggak enak. Betul tidak? Sekarang Mbak Dara merasa nggak enak nggak? Kalau misalkan akhirnya, aduh nggak bisa nolak, tapi kok nggak enak. Akhirnya makin kesini malah jadi beban kan? Iya. Karena Mbak Dara terpaksa harus berkata iya, padahal hatinya berkata iya. Nah, karena itu nanti setelah ini Mbak Dara, Ibu harap bisa lebih tegas gitu. Coba lebih kata iya, enggak seperti itu. Tapi saya nanti kita akan latihan ya Mbak Dara, kita akan latihan bagaimana Mbak Dara bisa mengungkapkan tadi, tapi nanti ketika kita latihan, kalau misalkan Mbak Dara nggak melakukan apa-apa, nanti juga nggak ada hasil. Jadi harapannya ketika nanti kita latihan setelah ini, Mbak Dara ini bisa lebih aktif, bisa apa istilahnya, belajar. Saya mau belajar, jangan pasif, karena ketika nanti kita latihan Mbak Dara tidak ingin aktif atau tidak ingin untuk misalnya sembuh atau bangkit dari keadaan ini, Mbak Dara juga tidak akan berhasil atau tidak akan merasakan kelegaan dalam hati saya, kak legowo lah gitu. Jadi kalau misalnya memang legowo, nggak ada beban dan nggak merasa kayak aduh gimana ya, ayo tanamin dalam diri Mbak Dara bisa, Mbak Dara pasti bisa melalui ini semua. Harus bisa bangkit, harus bisa belajar. Aku bisa membantu orang, tapi aku juga harus tahu buat kemampuanku, seperti itu. Oke? Iya, baik Bu. Oke. Karena Ibu yakin ketika kamu mau belajar, kamu mau berubah, kamu pasti mampu. Ketika kamu mau, kamu pasti mampu. Oke, baik. Baik Bu. Kita coba ya untuk Mbak Dara bisa mengungkapkan itu. Jadi sekarang gini, Ibu posisinya kita bermain peran aja ya, bermain peran Iya, aja. Kita tukar posisi. Nanti Mbak Dara posisinya sebagai teman dekat itu tadi, yang istilahnya bikin Mbak Dara nggak enak, Mbak Dara seolah-olah jadi dia. Anggap Ibu ini sebagai Mbak Dara.
Coba sampaikan gambaran Mbak Dara tentang bagaimana dia mengungkapkan hal itu ke Mbak Dara. Ibu di sini nanti posisinya sebagai Mbak Dara dan Ibu akan mencontohkan bagaimana sih Mbak Dara seharusnya bersikap seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi mungkin nanti dari nada bicaranya atau mungkin bagaimana istilahnya adegan. Kita per adegan. Gimana sih dia ngomongnya ke Mbak Dara gitu. Oke? Ya, baik Bu. Kita coba dulu. Ya. Dara, kamu bawa motor kan sekolah hari ini? Aku bareng pulang ya, mau naik bemo tapi aku tinggal 3.000. Kan biasanya kamu juga biasanya mau untuk nganterin aku pulang, boleh ya? Iya, aku bawa motor sih, cuman kamu beneran naik bemo? Iya beneran, tapi kan kalau aku naik bemo uangnya saya tinggal 3.000, nggak bisa buat nabung gitu. Emang rumah kamu di mana sih? Di sini sih ya lumayan beda sama jalan pulangmu, tapi kan kamu bisa juga nganterin aku, nggak apa-apa ya. Gimana ya, maaf ya, bukannya aku menolak, cuman kebetulan ini nanti setelah jam kuliah ini selesai ya kan, ini aku mau jemput mama dulu begitu. Terus juga kan rumah kamu kan jauh nih, maksudnya berbeda jalur, jadi kayaknya nggak bakal lutut gitu loh. Aku juga harus jemput mama. Lagian aku yakin uang 3.000 itu pasti cukup kok untuk naik angkot. Jadi untuk kali ini mohon maaf, aku nggak bisa antar kamu dulu karena aku masih ada kewajiban yang memang harus aku jalani. Mungkin next time kita bisa bareng lah. Cuman untuk kali ini nggak dulu ya. Aku juga harus jemput mama. Nggak apa-apa kan? Mohon maaf banget. Ya udah deh, nggak apa-apa. Biasa aku naik bemo aja. Udah. Makasih ya udah mau pengertian. Ini aku juga mau jemput mama kok. Iya, makasih Dara. Iya, sama-sama ya. Oke, jadi seperti itu Mbak Dara. Jadi ketika nanti kamu ditanya dan memang kamu ngerasa kamu nggak mampu atau kamu berhalangan, ngomong aja nggak apa-apa. Tapi coba ngomongnya dengan nada yang sopan, nada yang enak sebagai teman aja. Jangan ketika kamu ditawari gitu, duh kok aku nggak mau. Dia otomatis semakin menolak, nanti malah jadi ya meninggi gitu. Jadi coba, memang tuh sulit ya, memang sulit. Pasti dalam hati akan terasa sulit, aduh tolak ya. Cuman ayo berani, kamu pasti bisa. Mohon maaf, bukannya nggak mau, tapi memang aku ada kewajiban yang memang harus aku jalani gitu. Mungkin bisa next time apa. Gimana? Sudah mulai terasa untuk feel mulai ya mungkin saya memang perlu mencoba untuk sekali. Coba dulu ya. Ya. Oke, kita coba ya. Posisinya sekarang dibalik nih. Ibu sebagai temannya Mbak Dara dan Mbak Dara sebagai diri Mbak Dara sendiri. Kita coba ya. Iya, boleh Bu. Ya. Intinya harus mau mencoba tadi. Bismillah. Bisa ya? Ya, Yakin? Kalau nolak terus kan nanti kamu yang coba ya. Siap? Siap Bu. Oke. Dara, Apa? kamu bawa motor kan hari ini? Bawa sih, kenapa? Ya kan aku kan tinggal 3.000 nih. Eman lah kalau dipakai buat naik bemo atau kendaraan umum kan eman. Boleh gak bareng sama kamu kan naik motor ya, meskipun rumah kita kan jauhan tapi kan kamu naik motor, masih bisa lah. Ayo dong minta tolong, aku mau bareng, boleh ya? Tapi aku ada itu di mamaku jemput langsung pulang kuliah ini. Terus gimana? Jauh kak, bentar doang kok. Kan biasanya juga gitu sama aku. Enggak deh, pada kali ini maaf banget ya, aku nggak bisa. Apalagi ini kan buat mama aku nggak bisa kalau harus ngorbanin mama aku. Jadi maaf banget ya kali ini, maaf. Kamu tinggal 3.000 loh. Insya Allah cukup kok buat naik bemo. Tapi kan aku juga harus sebut mama, gimana lagi. Maaf banget ya. Ya udah deh, udah makasih deh. Ya udah lah, aku tak pulang dulu aja lah. Aku nyari tabengan siapa yaudah ya. Iya. Dadah. Berarti. Nah, bagus seperti itu. Jadi memang sulit, cuman dicoba, ayo dilawan. Rasa takut itu jangan dijadikan kawan, tapi dilawan. Dia bisa loh. Jangan dong, bagus tuh. Gitu, jadi next kalau misalkan memang kamu merasa
ingin menolak dan memang dirasa kamu benar, ya kakak tolak dengan halus. Toh ya kakak juga ada. Bagaimana Mbak Dara atas latihan kita hari ini? Mungkin ada yang mau disampaikan atau bagaimana perasaannya Ibu pengen tahu nih? Lumayan lega Bu, jadi bisa tahu apa yang harus aku lakuin kalau satu saat kayak gini lagi. Oke, nanti next kalau misalkan dari Mbak Dara pengen dirasa kok kayaknya aku masih perlu lagi-lagi mau datang lagi kembali. Yaitu ini kan latihan awal lah, sebenarnya Mbak Dara ada gambaran, tapi tetap setelah adanya ini nanti Mbak Dara di rumah juga harus mencoba. Jadi jangan berhenti sampai di sini. Ketika nanti di rumah misalkan dari adik atau mbak atau saudara Mbak Dara lah atau orang tua mungkin dirasa itu masih bisa di apa ya istilahnya ditolak dengan halus, nggak apa-apa. Tapi sekiranya Mbak Dara mampu untuk membantunya dan tidak berhalangan, monggo. Tapi jangan sampai durhaka sama orang tua nih, kalau misalkan jujur sama orang tua ya jangan dong. Tapi lebih tekan ke teman-teman yang seperti teman-teman tadi ya, nggak aja sih mawar ya. Kalau misalkan ada mawar-mawar yang lain coba diterapkan seperti itu. Karena nanti yang susah Mbak Dara sendiri, begitu kan. Mbak Dara jadi makin ribet, bebannya malah jadi banyak kan. Beban nggak Mbak Dara? Beban Bu. Nah itu memang harus pontang-panting kan, udah ngantar teman, jemput, kayak gitu kan. Iya. Jadi nanti di rumah, ibarat misalkan ada mawar-mawar yang lain bisa dilatih seperti itu ya. Emang sulit, tapi kalau dari dalam diri Mbak Dara nggak mau mencoba, Mbak Dara juga nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah berubah, begitu. Oke, nanti Ibu akan pantau juga perkembangan Mbak Dara. Mungkin di next pertemuan kita akan bertemu kembali untuk melihat seberapa jauh perkembangan Mbak Dara. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu hari ini. Ya, terima kasih juga. Semoga nanti bermanfaat. Jangan lupa berani ketakutan itu dilawan, jangan dijadikan kawan. Karena selagi kamu mau, kamu pasti mampu. Ya, Siap Bu. Saya izin pulang dulu ya Bu. iya. Terima kasih Mbak Dara. Hati-hati ya. Iya Bu, terima kasih.